Lu belum melanggar hukum. Nggak bisa dihitung melanggar nggak tuh bisa ya kalau berdasarkan nggak bisa hukum dibilang ada. ilegal, tapi nggak bisa dibilang legal juga. Jadi ini ruang abu-abu. Balik lagi bareng gue Kania Cita dan Sean Matthew. di Bincang Hukum. Nah, kali ini kita bakal ngebahas mengenai hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Jadi ini banyak yang nanyain, sempat pada request bilangnya kan tayanginnya pas Valentine Oh, Februari. oke. But anyway, intinya ini sebenarnya perdebatan panjang lah ya. Maksudnya ini isu yang udah nggak pernah habis-habisnya dibahas gitu kan. Banyak orang yang mungkin masih ngerasa di Indonesia nggak bisa loh nikah beda agama dan lain sebagainya, tapi ada juga yang bilang enggak kok bisa kok gini. Nah, jadi mungkin rada-rada ada polemik juga di situ dan mungkin ada salah kaprah juga. Jadi di sini kita pengen coba clearing the air gitu, kita coba perjelas nih isunya sebenarnya kayak gimana sih hukumnya itu sendiri gitu loh, yang mengatur mengenai perkawinan, dan secara spesifik untuk perkawinan beda agama itu sebenarnya status hukumnya itu gimana gitu, legal, ilegal atau gimana gitu. Oke. Ya, coba silakan Shan. Jadi gini, kalau soal perkawinannya dulu diatur kan Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 ya, 1974. Memang agamanya secara garis besar lah gitu ya, harus satu agama yang sama. Itu clear dulu soal itu menurut undang-undang, karena berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa artinya agamanya, kalau agama di Indonesia cuma ada berapa, harus sama karena hukumnya harus konsisten dan lain sebagainya gitu ya. Maksudnya jadi secara itu, tapi nggak secara langsung ditulis gitu kan, harus satu agama gitu. Nggak secara langsung sih memang. Tapi in the Nggak spirit ditulis. Iya, in the spirit, benar gitu. Jadi spirit of the law-nya dia mesti Satu gitu ya. Ya kan? Jadi kita pisahin dulu nih perkawinannya dan agamanya. Perkawinannya itu bisa dilakukan hanya berdasarkan agama. Otomatis kalau berdasarkan agama, agamanya ya harus sama. Nah, agama yang di sini dimaksud ini yang banyak orang mungkin belum clear, Chan. Karena kenapa? Agama yang dimaksud di hukum atau di negara itu administrasinya. Maksudnya apa sih? Terdaftar sebagai suatu entitas agama gitu Iya, ya, maksudnya secara gini, hukum. secara berkas, secara dokumen, bukan dilihat secara pribadi orangnya gitu. Iya, ini bener nggak beragama ya. Iya gitu kan, gitu. Maksudnya Bodo amat gitu, secara hukum nggak ada yang nanyain itu iya gitu ya. gitu. Jadi ketika melihat hukumnya itu, perkawinannya itu hanya melihat dokumen satu, KTP-nya agamanya, KTP-nya agama. Misalnya ini suami, ini istri gitu kan. Nah, KTP-nya aja ketika udah sama ya sudah jalan. Nah, yang menjadi pertanyaan kan gini. Jadi pertanyaan bisa apa enggak di Indonesia gitu kan? Iya. Ada beberapa cara. Nah, ini yang namanya penyelundupan hukum yang biasa. Oh, istilahnya penyelundupan ya. Ya, kalau bahasa apa? Bahasa ilmiahnya lah gitu ya. Jadi penyelundupan ini ilegal gitu. Bahasa Inggrisnya mungkin bend the rules. Oh. Maksudnya you don't break the rules but you bend it gitu. Gimana ya? Apa ya? Lu belum melanggar hukum, Nggak bisa dihitung melanggar nggak tuh ya bisa kalau berdasarkan nggak bisa hukum dibilang ilegal, tapi nggak bisa dibilang legal juga. Jadi ini ruang abu-abu. Oke. Gitu. Gimana tuh maksudnya nih penyelundupan Contoh, hukum ini? Penyelundupan hukum. Kayak misalnya, ini gue dulu dari kuliah kan udah pernah dibahas ya hukum perkawinan. Waktu itu dosennya kebetulan profesor, guru besar soal hukum perkawinan, Zulfa Joko Basuki, Profesor Zulfa Joko Basuki di UI ya, guru besarnya, tapi ngajar juga di kampus gue, Chan. Nah, dia menjelaskan gitu, bisa pertama kawin di luar negeri, dicatat di Indonesia, itu yang paling umum orang tahu kan. Yang kedua, caranya kawin secara agama A, habis itu kawin lagi secara agama B. Oh ya, dua-duanya Gitu. ya. Jadi oke. Tetapi dalam pengertiannya bukan agamanya, bukan agama yang di pengertian orang masjid atau gereja atau apa gitu, bukan. Tapi catatan sipil dan KUA. Ini juga yang perlu dipahami juga. Jadi untuk orang yang beragama Islam itu mencatatkan perkawinan di KUA, kantor urusan agama. Selain Islam itu di kantor catatan sipil. Nah, pertanyaannya, boleh nggak dicatat di dua-duanya? Nggak ada aturannya, bilang nggak boleh. Berarti mungkin nggak? Mungkin kalau ditanya. Nggak, tapi masuk nggak sih ke dalam persyaratan untuk apa namanya, syaratan sipil gitu? Nah, syaratnya iya. Misal, kalau misalnya di apa namanya,
itu kan cuma dari penghulunya bagaimana kalau di Islam gitu kan. Dari penghulu baru dicatatkan, udah gitu doang kan. Jadi kalau selama ada approval dari pihak penghulu ini ya atau pihak dari agamanya, agama lah, memberikan satu berkas, betul ini sudah ada perkawinan secara agama, ya sudah dicatatkan. Udah langsung catatan gitu. Iya, gitu. Salah satu yang apa ya, kasus yang lumayan menjadi presiden lah ya, menjadi apa sih, landmark case lah namanya. Dan kemudian berpengaruh ya terhadap akhirnya diskursus mengenai penerapan hukum ini ya, perkawinan beda agama ini. Jadi ada putusan Mahkamah Agung, kasusnya Andi Fonigani namanya, sama Andrianus tahun 80-an itu. Mereka yang Andi Fonigani ini cewek, dia Islam agamanya. Cowoknya Katolik. Mereka kawin gitu loh. Kawin maksudnya secara hukum ya gitu. Kawin, ujungnya di putusan Mahkamah Agungnya boleh mereka kawin beda agama gitu. Nah, tapi kan sekarang ini ya, ini secara empiris sih ya, gue ngelihat banyak orang-orang di sekitaran gitu kan yang juga melakukan pernikahan beda agama, dan mereka nggak perlu tuh ke MA gitu. Nah itu gimana sih? Maksudnya bedanya antara kasusnya dia ini sama kasus yang maksudnya sekarang ini gimana? Itu kan masalah cara aja kan, gitu maksudnya. Jadi waktu itu kenapa mereka jadi harus sampai ke MA by the way? Karena mereka ditolak juga, ada yang ditolak juga gitu di catatan. Jadi ditolak sama administrasi negara gitu, ini maksudnya? Iya, nggak diakui gitu. Karena kenapa? Belum ada presidennya waktu itu. Akhirnya mereka lah yang jadi presiden. Oh, jadi secara hukum belum ada ya presiden atau kasus yang ada yang mencakup tindakan pernikahan atau perkawinan ya beda agama gitu ya. Nah, ketika ada kasus ini akhirnya jadi ada status hukumnya lah gitu ya, ada perspektif hukumnya jadinya. Ada putusan Mahkamah Agung. Nah, lewat putusan Mahkamah Agung yang dimana itu memutuskan boleh gitu ya. Dan dari situ akhirnya wajib mencatat. Iya, jadi untuk kejadian-kejadian berikutnya udah nggak perlu ke pengadilan lagi ya, karena dengan putusan itu jadi basis dong ya. Iya, walaupun belum tentu juga. Oh, belum tentu juga. Belum Gimana, tentu pasti karena di hukum di Indonesia kadang sekalipun kasusnya sama, ketika majelis hakim dan fakta persidangannya sedikit berbeda, hasilnya bisa beda. Gitu. Jadi memang nggak ada pastinya juga sih. Itu nggak ada pastinya, tapi kalau misalnya nanti ada nih yang mau terus tiba-tiba ditolak, itu masih bisa aja ya. Bisa aja menjadi kita kasus baru berargumen lagi gitu ya. Gitu kan. Iya. Yang ketiga caranya pindah agama. Secara negara. Bukan secara hati. Ya kan? Gitu loh. Ya udah pindah aja agamanya gitu, diganti aja KTP-nya. Sehingga dia di satu lembaga agama gitu ya. Iya, satu lembaga agama, dia nikah secara agama baru dia kawin. Bedanya kawin sama nikah kan itu nikah upacaranya, kawin pencatatannya. Berarti sampai di sini sebenarnya kembali kepada term penyelundupan hukum itu tadi, sebenarnya tuh karena dia nggak ada pelarangannya, ya kan? Maksudnya dia nggak bisa dikatakan ini melanggar hukum apapun yang ada. Tapi dia juga secara legal, ya tadi ya rada-rada kompleks ya. Sorry. Kalau dibilang nggak dilarang, ada juga sih, ada fatwanya juga, ada apa segala macam. Tapi pertanyaannya itu mengikat atau enggak? Belum seberapa tentu. mengikatnya ya. Iya. Kayak tadi kan putusan MA aja belum tentu pasti. Apalagi fatwa atau apa yang lain gitu kan. Tapi kalau secara hukum yang benar-benar mengikat gitu, itu tuh nggak ada kan yang melarang? Nggak ada, melarang ya? Iya, melarang. Jadi di mana orang bisa dibatalkan gitu, misalnya gara-gara ada pelanggaran hukum ini gitu. Iya, gitu. Ya tapi bisa juga dibuat-buat juga gitu kan, karena kan semuanya ini argumentasi gitu loh. Ini juga yang menjadi apa ya, perdebatan juga gitu. Sebenarnya kalau secara, maksudnya gini, tapi on papernya sendiri sebenarnya yang tertulis itu realnya tuh apa sih syaratnya untuk bisa dikawinkan secara sah di Indonesia? Ya secara agamanya. Secara agamanya kan. Berarti kalau dengan teksnya cuma itu doang, berarti asalkan ada lembaga agama yang approve, ya udah dong ya. Udah, iya. Nah jadi ketika misalnya ketika lo punya hubungan beda agama, terus agama lo itu nggak approve, cari aja agama lain yang bisa approve. Ya walaupun nggak sesederhana itu. Gitu. Well, hint, Katolik does approve. Nah, terus apa lagi, Chan? Ini juga apa namanya, mungkin dengan gue bicara begini ya kan, jelasin begini, bakal banyak yang nggak setuju, bakal banyak yang nggak sependapat. Nggak masalah, karena mungkin ambil perspektif yang lain. Iya, satu, yang kedua, mungkin dibilang memainkan agama dan lain sebagainya, tapi kan kebebasan beragama kok.
Maksudnya orang bebas. Oh, memainkan agama maksudnya gara-gara kayak ini tuh maksudnya secara hukum gitu ya? Iya gitu. Iya, tapi nah sebenarnya untuk bagian itunya emang harus dipisahkan ya. Iya. Maksudnya agama sebagai kepercayaan pribadi gitu. Iya. Dengan agama dalam konteks hukum ya. Iya. Karena agama dalam konteks hukum itu dia harus diterjemahkan ke dalam administrasi hukum gitu. Iya. Dalam bentuk ya dokumen-dokumen tadi KTP segala macam gitu ya. Dan that's the only thing that matters kalau secara hukum gitu Iya, ya. gitu. Nah, Bukan dia menjalankan puasa Iya. atau enggak, dia gereja enggak hari Minggu. Hukum nggak ngeliat itu. Hukum cuma ngeliat ya sudah. Secara administrasinya dia agamanya gitu ya. apa udah selesai. Tapi kemudian tetap ada ruang untuk itu ditolak gitu. Ada. Sama ada kemungkinan mungkin aja. pihak-pihak di dalam kantor Iya ada. Dukcapil gitu ya. Ada gitu. Karena gini, gue juga ngurus yang beda agama gini kan pernah gitu. Apa namanya? Waktu itu aja RT dan RW-nya langsung bilang ini pemurtatan lah atau apa segala macem gitu loh. Padahal ya memang kalau dari pribadi orang yang maunya pindah ya mau gimana lagi gitu. Kan RT itu kan mungkin pemahaman hukum dan lain sebagainya mungkin nggak sedalam kelurahan lah gitu misalnya. Nah mereka mengartikan, wah ini berarti apakah saya approve dong, saya setuju. Iya, gitu saya ya. setuju dong orang pindah agama dan lain sebagainya. Gawat juga ya. Ya itu benar juga sih. Itu maksudnya itu masalah banget sih kayak gitu sih. Itu benar juga tuh. Waktu gitu. itu gue ngurus di Jakarta, Chan. Artinya Gimana maksudnya, nih? nah gitu loh. Maksudnya gimana di Jakarta daerah tuh yang udah pusat kota yang gitu ya. orangnya apa ya? Mungkin sulit untuk menerima orang mau pindah atau mau ganti agama, gitu loh. Nah makanya itulah yang tadi yang gue bilang ada ruang nggak? Ada, akan selalu ada ruang untuk dikontes gitu loh. Nah waktu itu klien gue kebetulan karena dia nggak di-approve dari RT, RW, kelurahan sampai kecamatan. Akhirnya kan gue jelaskan argumentasinya bahwa loh fungsinya kelurahan kecamatan mencatat kok. Dan kenapa formnya bisa ada perubahan alamat, perubahan alamat dan salah satunya agama. Ya berarti kan memang dibolehkan orang untuk pindah agama. Dan tugasnya RT, RW dan kelurahan itu hanya mengakomodir, memfasilitasi apa yang menjadi kepentingan si warga. Kalau itu lebih kepada kerangka moralnya dia sendiri Nah, gitu ya. iya, itu. Nah sementara kalau dalam konteks bernegara kita kan bersepakat di dalam kerangka moral bersama yang kita sebut sebagai hukum hukum Republik Indonesia gitu. Jadi ya harusnya pihak RT RW segala macam itu kalau mereka punya keberatan segala macam ya diajuin dulu jadi hukum ya. Selama itu belum ada ya dia harus ngikutin hukum yang berlaku sekarang di mana orang bisa punya kebebasan untuk pindah agama for whatever reason. Apapun alasannya dia mau kawin, dia mau apa segala macam itu urusan dia dong. Terus kasus itu akhirnya tapi nggak sampai ke pengadilan kan? Maksudnya kayak ya enggak, udah dia berargumentasi ya terus ya, dia berargumentasi ya kita juga berargumentasi. Ya kalau memang menurut Bapak Pak RT, Pak RW nggak boleh. Kebetulan lucunya gini Chan, RT-nya itu anaknya Pak RW gitu. Jadi kayak sekeluarga gitu kan. Jadi mereka kayak tokoh masyarakatnya gitulah. Jadi agak rame juga dan itu jadi klien gue di komplek. Ada kayak gang kecil gitu. Nah, disinilah rumah ketua RT RW-nya. Jadi ketika gua datang, mereka ngomongnya agak kenceng lah gitu. Akhirnya beberapa warga keluar sebagainya, ikut-ikutan juga. Nah, proses yang kayak gitu buat sebagian orang berat. Ada juga yang sampai tingkat dukcapilnya. Tadi kan RT maksudnya masih di tingkat RT. Ada juga yang sampai dukcapil saya nggak mau nyatet. Itu ada. Bisa Bahkan gitu ya? waktu itu saya di kasus yang ini lurahnya nggak mau tanda tangan. Itu nggak ada hukum yang mengatur ya bahwa mereka harus melayani publik bla 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 gitu. Jadi kalau misalnya kayak gitu, jadi bisa dilaporin gitu loh. Ya terus prosesnya makin panjang kan? Iya sih, cuman maksudnya ada nggak? Ya bisa lah, karena kan wajib mencatat kan. Oh jadi itu emang tertulis ya? Iya. Bahwa petugas negara gitu dalam konteks ini tuh mereka wajib melakukan itu karena ya. Kenapa mereka ketika wajib? Warga karena itu hak minta kita. Ya dia harus ngasih gitu ya. Iya karena itu hak kita kan gitu. Kayak misalnya akte lahir, ada suatu kejadian lahir nih bayi, ya kan? Kan wajib dicatat namanya siapa, ibunya siapa, bapaknya siapa. Oke lah kalau bapaknya nggak ada, ibunya lah, gitu kan. Tapi ya balik lagi, gue ngomong kayak gini jelasin segala macam juga bakal banyak juga yang respon nggak bisa. Tetap aja gitu ya. Iya kan itu nggak bisa dong secara material begini dan begitu. Iya, tapi prakteknya bisa. Ada lagi nggak poin-poin lagi Shan? Ya poin utamanya sih satu, harusnya kalau nggak undang-undangnya dibuat yang baru kan perkawinan itu tahun 74 loh, 1974. Jadi itu belum pernah
revisi, maksudnya belum ada udah pembaruan. dia uji materi apa segala macem gitu kan, tapi maksudnya bukan itu sih. Harusnya kan ini perkawinan beda agama banyak banget loh orang gitu loh. Jangan kan perkawinan beda agama deh. Gimana nasib orang yang agama di hatinya itu nggak ada dalam administrasi gitu loh. Contoh kan yang kayak agama-agama lokal, dia dipaksa dalam tanda kutip masuk ke satu agama atau agama yang mana gitu kan. Nah dia mau kawinnya gimana gitu. Nah ini kan banyak nih. Kenapa nggak dibuat yang baru sih undang-undangnya gitu? Ya panjang sih, tapi seenggaknya kan itu untuk mengakomodir masyarakat yang terus berubah gitu loh. Spirit-spiritnya diambil lah dari perkembangan masyarakat yang sekarang. Apakah boleh atau nggak boleh? Jadi nggak debat kayak gini. Gitu. Kita yang sepakat hari ini, ya boleh lah beda agama, kita udah ngelakuin kok gitu ibaratnya. Tapi ada juga, oh nggak boleh, itu haram mungkin, ya kan? Itu mungkin melanggar hukum katanya. Nggak juga kok. Gitu. Dan tentunya mungkin buat orang-orang yang emang membela banget agamanya gitu ya mungkin tindakan itu juga merugikan ya. Maksudnya kayak, wah nanti anak-anaknya kayaknya agamanya bisa kesono-kesono gitu. Ya tapi dude, seriously, itu kan harusnya menjadi kebebasan sipil orang dong. Pribadi orang itu sendiri. Untuk dia memutuskan sendiri dong pilihan-pilihan hidupnya. Jadi ya harapannya sih ke depannya lebih sedikit ya orang-orang kayak gini. Lebih banyak orang-orang yang bisa menghormati kebebasan atau hak individu orang lain, terutama dalam konteks ini untuk membuat pilihan-pilihan hidup mereka masing-masing. Oke, segitu dulu episode Bincang Hukum kali ini membahas perkawinan beda agama. Sampai ketemu di episode Bincang Hukum berikutnya. Oh ya, jangan lupa bisa banget loh kasih kita saran-saran, masukan untuk topik di episode-episode berikutnya di comment section.